Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih-solihah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita belajar pelajaran kelas 5 tentang materi keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu, tambahkanlah aku ilmu untuk memahaminya, dan jadikanlah aku tergolong orang-orang yang soleh dan solihah. Amin. Kali ini kita akan belajar materi kelas 5 tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Anak-anakku yang berbahagia, di sini kita akan belajar tentang sejarah singkat Nabi Ilyas alaihi salam beserta kaum Bani Israel. Silsilah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun alaihi salam dengan nama lengkap Ilyas bin Finhas bin Azar bin Harun bin Imran bin Kahits bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bukti Nabi Ilyas adalah Rasul Allah, dan sesungguhnya Ilyas termasuk salah seorang dari Rasul-Rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Pantaskah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Quran Surat As-Saffat ayat 123 sampai 132. Sejarah dan perjalanan dakwah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas diutus di daerah Ba'laba sebelah barat Damaskus, di mana penduduknya, yaitu kaum Bani Israel, menyembah berhala. Berhala tersebut bernama Baal, yang merupakan patung yang terbuat dari emas. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkan kepada kaum Bani Israel agar meninggalkan berhala dan menyembah kepada Allah. Namun raja dan kaum Bani Israel pada masa itu menolak dan mereka lebih mempercayai berhala. Mereka kemudian menantang kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ilyas untuk mendatangkan bencana sebagai bukti bahwa Tuhan yang Nabi Ilyas sembah benar-benar ada. Lalu kaum Bani Israel bersekongkol agar dapat mengusir Nabi Ilyas dengan melempari batu dan diancam akan dibunuh. Karena ancaman tersebut, akhirnya Nabi Ilyas terpaksa meninggalkan perkampungan dan bersembunyi di gua. Akhirnya Allah menurunkan bencana kepada kaum Bani Israel di kota Ba'laba, yaitu bencana kekeringan yang banyak merenggut nyawa dari kaum tersebut. Bani Israel meyakini bahwa bencana tersebut ditimpakan karena Nabi Ilyas telah berdakwah di kota tersebut.
Setelah terjadi bencana, Bani Israel kemudian berjanji bahwa mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Ilyas. Akhirnya, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Bani Israel pun terlepas dari penderitaan. Setelah itu, turunlah hujan sehingga sawah dan ladang kembali menjadi subur, serta binatang ternak berkembang menjadi banyak. Namun, setelah beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali ingkar dan kembali menyembah berhala. Akhirnya, Allah menurunkan bencana kembali berupa kekeringan melanda kaum Bani Israel, dan Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya dari perkampungan tersebut. Setelah Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya, diriwayatkan Nabi Ilyas telah wafat dengan cara diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Apa saja mukjizat Nabi Ilyas? Yang pertama, mampu mendatangkan kemarau panjang dan hujan. Saat itu, Nabi Ilyas berdoa meminta didatangkan siksa bagi kaum Bani Israel karena tidak mau menyembah Allah. Akhirnya, Allah memberikan azab berupa kemarau yang panjang. Setelah kemarau panjang tersebut, Allah mendatangkan hujan berkat doa Nabi Ilyas. Mukjizat yang kedua yaitu dapat berlari kencang mendahului kereta Raja Arab. Ketika Nabi Ilyas mendapat serangan dan dikejar dari kaum Bani Israel, Nabi Ilyas lari sangat kencang hingga dapat mendahului kencangnya kereta milik Raja Arab. Yang ketiga, yaitu mampu menyembuhkan orang yang sakit parah. Saat itu, Nabi Ilyas sedang terbaring karena sakit yang diderita sejak lama. Atas izin Allah, melalui doa Nabi Ilyas, akhirnya Nabi Ilyas dapat sembuh dari penyakitnya. Anak-anak, dari kisah Nabi Ilyas tersebut, pelajaran yang bisa kita petik adalah 1. Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. 2. Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan kaumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kemarin Bu Guru sudah memberikan tugas rumah. Apakah hari ini sudah dikerjakan? Sudah. Oke, kalau begitu boleh yang sudah mengerjakan boleh dikumpulkan di Bu Rizky satu persatu ya. Akan Bu Rizky nilai.
Doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian video singkat tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.